Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Viko Senior. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi serta bertutorial cara mengganti dan memasang sebuah dinamo kipas angin ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini paket saya sudah datang. Ini baru dan ini yang lama ya, bawaan dari kipas angin ini kipas angin merek TD ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya dinamo barunya. Ini harga kemarin saya beli sekitar 40 ribuan ya teman-teman. Bisa teman-teman beli di toko online maupun offline juga ada ya. Oke, kita lanjut. Tadinya ada tamu. Buat teman-teman yang ingin membeli sebuah dinamo kipas angin, teman-teman harus mengenali kesamaan perbedaan sebuah dinamo kipas angin yang teman-teman akan ganti ya. Yang pertama sekali teman-teman harus mengukur asnya, as balingannya ya teman-teman. Kita ukur dulu. Ini panjang asnya ini 8 cm ya, 8 cm. Kita ukur yang lama 8 cm ya teman-teman. Dan kita juga mengukur as kakinya ini ya, as kaki dudukannya sekitar 5,7 cm. Kita juga mengukur ini sama ya teman-teman, 5,7. jadi jangan sampai salah teman-teman membeli sebuah dinamo kipas angin. Dia ada beda ya teman-teman, ada beda-beda dinamo kipas anginnya. Saya berikan contohnya dulu ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini beda, ini untuk panjang as dudukannya beda, dan ini juga beda. Ini biasanya untuk yang 16, yang 18 inci ya teman-teman. Ini juga jadi beda ya teman-teman. Jadi jangan buat teman-teman jika ingin membeli dinamo kipas angin, jangan sampai salah membeli. Oke. Nah untuk selanjutnya ini kapasitornya. Jadi buat teman-teman, untuk kapasitornya tidak berpengaruh ya, tidak berpatokan di sini, bebas. Yang penting ini kapasitor bawaan dari pabrikannya ya. Jadi nggak harus sama dengan kapasitor yang lamanya. Kapasitor lamanya ini 1,2 mikro, 1,5 mikro ya teman-teman, 1,5 mikro, sedangkan yang ini sama 1,5 mikro. Jadi buat teman-teman yang lama, misalnya dinamo kipas angin teman-teman itu 1,5 mikro, tahu-taunya teman-teman membeli dinamo kipas angin dapat kapasitor 1,2 mikro. Itu tidak berpatokan ya teman-teman, tidak masalah.
karena itu bawaan dari pabrikannya sudah sesuai dengan standar bawaan dinamonya ya. Jadi untuk pabrikan tidak mungkin salah untuk memberikan sebuah kapasitornya. Yang penting teman-teman harus ketahui as dudukan dinamo dan as dudukan as balingan dinamonya sendiri, berapa ukurannya itu harus sama ya teman-teman. Oke, kita singkirkan yang lamanya. Ini kemarin saya coba servis namun gagal ya. Dinamonya sudah banyak yang ini, lilitannya sudah banyak yang putus ya hangus, kebakar. Jadi saya tidak bisa memperbaikinya ya, bukan tidak bisa, cuman ribet aja ya teman-teman. Apalagi gulungannya ini bukan dari tembaga asli ya, ini gulungannya aluminium, jadi gampang putus ya teman-teman. Sama yang dinamo ini juga lilitannya itu aluminium gulungannya. Jadi sepengetahuan saya, pengalaman saya setiap membeli sebuah dinamo itu tidak pernah saya mendapatkan gulungannya itu tembaga asli ya teman-teman. Pasti saya mendapatkan gulungannya itu aluminium. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, dilanjut sampai di mana tadi? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Lupa pula ya teman-teman. Oh ya, masalah gulungan tadi ya. Jadi gulungannya itu walaupun di toko online maupun offline, kalau di toko online kata-katanya itu dinamo tembaga asli, itu bohong ya teman-teman. Saya sudah sering ya membeli dinamo kipas angin ini, belum pernah mendapatkan lilitannya itu tembaga asli ya. Untuk teman-teman ketahui, saya juga ini ya menjual sebuah spare part alat-alat elektronik ya teman-teman. Nah itu semua dinamo ya teman-teman. Nah ini spare partnya. Ya juga ya teman-teman. Jadi jika ada orang yang bilang, orang toko bilang itu dinamo lilitannya tembaga, itu bohong ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengenali dulu sebuah kabelnya ya, kabel dari dinamo ini. Kabel dinamo ini mengeluarkan 4 kabel, ada warna merah, hitam, putih, dan biru. Nah ini teman-teman harus tahu dulu ya mana kabelnya, jangan sampai salah pasang. Mana itu kabel arus ke listriknya, arus PLN-nya, dan mana kabel speednya. Yang penting teman-teman harus tahu dulu ya untuk kabel pada arus listriknya dulu ya, kabel nolnya dulu. Untuk kabel nolnya sendiri ini pada dinamo kipas angin Cina ini itu rata-rata untuk warna hitam itu kabel dari PLN-nya sendiri ya teman-teman, yang terhubung ke arus listrik langsung. Dan sedangkan yang 3 ini, biru, merah, putih, itu kabel speed. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui kabel PLN-nya, mau teman-teman sambung ke ini salah satu kabel speed, itu bebas ya teman-teman. Nah,
Jika teman-teman seandainya teman-teman tidak mengetahui kabel speednya, tahu-tahu teman-teman hanya berpatokan ini kabel speed, teman-teman hubungkan keduanya ini ke stop kontak listrik ya teman-teman, dan maka dari itu sudah pasti tentunya dinamo kipas angin teman-teman akan rusak, konslet, dan hangus kebakar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengganti dinamonya sendiri, dinamo kipas anginnya sendiri di rumah, teman-teman harus mengetahui beberapa hal yang saya bilang tadi ya teman-teman. Panjang as balingannya, panjang as dudukannya, dan terutama yang penting sekali itu kabelnya ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pemasangan ke saklarnya ya. Semoga teman-teman bisa paham ya penjelasan saya tentang dinamo ini. Kita lepas baut ini. Ini ada beberapa baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut ya teman-teman. Kita lepas semua 8 baut ini. Untuk videonya saya percepatkan aja ya teman-teman, biar tidak panjang durasinya. Oke, ini ya teman-teman untuk kabel lamanya. Kabel lamanya ini kabel dari PLN-nya ya teman-teman. Ada warna coklat dan warna biru. Jadi warna birunya ini terhubung ke kabel hitam. Ini sama ya teman-teman. Untuk kabel dari ini kipas angin merek-merek Cina itu sama ya teman-teman. Enggak ibu dong Mak. Oh ya, untuk kabel speed saya lupa tadi ya teman-teman untuk menjelaskannya. Kabel speednya mana? Kabel speed rendah, low, speed 2, tinggi, speed 3 ya teman-teman. Untuk kabel warna biru itu speed 1, kabel warna putih speed 2, dan kabel merah speed 3 ya teman-teman. Sedangkan yang kabel hitam itu kabel 0, kabel yang terhubung ke arus listrik langsung ya. Oke. Dan di sini kabel dinamo bawaan dari kipas angin TD tadi ya, TD. Untuk kabel merah speed 3, kabel putih speed 2, dan kabel merah speed 1. Sedangkan yang ini, yang putih itu kabel dari PLN yang terhubung ke saklar ya. Dan kabel colokan yang satu lagi terhubung ke kabel hitam dinamo. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Kita akan lepas dulu untuk kabel lamanya. Untuk videonya saya percepatkan aja ya teman-teman. Oh ya, sedikit saya kasih tahu lagi. Jika teman-teman tidak membeli dinamo kipas angin yang mereknya Cina ya teman-teman, beda dengan kipas angin Miyako, Cosmos itu beda ya teman-teman. Misalnya teman-teman mempunyai kipas angin TD, apalagi ya, yang merek-merek Cina lah ya. Jadi untuk jika teman-teman tidak mengetahui untuk mana kabel speed dan mana kabel nolnya, kabel dari untuk ke PLN-nya, itu teman-teman bisa ikuti aja untuk kabel dari dinamo bawaannya ya, bawaannya aja ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mengetahui, teman-teman tinggal cocokin aja sesuai dengan warnanya, itu sama ya teman-teman.
Ingat, itu jika ke dinamo kipas angin Miyako, Cosmos itu beda ya teman-teman. Kabel dari dinamo bawaannya itu beda. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kita langsung lanjut ke pemasangan kabel-kabelnya. Oke, untuk semua perkabelannya ini sudah terpasang semua. Kita tinggal merakitnya aja lagi ya teman-teman. Untuk merakitnya saya ini aja videonya. Saya skip aja videonya ya. Oke, ini sudah selesai. Kita akan tes ya teman-teman. Ini sudah kita colokin. Untuk speed satunya kita coba berputar. Geleng kiri, geleng kanannya normal berputar. Kita coba speed 2-nya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Makin cepat putarannya. Kita coba speed 3. Oke. Untuk geleng kiri, geleng kanannya normal. Normal berputar ya. Oke, jadi seperti itulah cara mengganti memasang sebuah dinamo kipas angin ya teman-teman. Dan tips untuk pembelian dinamo kipas angin baru. Jadi semoga teman-teman bisa paham ya. Jangan sampai teman-teman salah membeli sebuah dinamo kipas anginnya. Untuk itu saya akhiri dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mengunjungi channel ini, menonton video ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.